Sembari itu ya, termohon sudah hadir pada saat ini. Silakan juga mengajukan legalitas sebagai kuasa dan pihak termohon. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 6 orang ya. Silakan duduk. Dari apa yang belum lengkap kemarin tuh sama siapa? Maka ada juga yang diambil lagi. Karena ini kan ada yang campur Pak, seperti ini. Sudah ini ada yang campur lagi. Baik ya. Nanti kalau perlu ditambah lagi ya. Oleh karena sudah hadir ya, sudah lengkap, namun juga ada hal lain yang belum lengkap yang harus dianukan. Sesuai tentunya sudah dengan setelah kehadiran para pihak dalam perkara ini baik pemohon dan termohon. Tentunya kita akan menyusun jadwal atau agenda persidangan perkara permohonan peradilan ini ya. Ya. Yang mulia, yang kami hormati bahwa sebelumnya pada persidangan di pengadilan yang mulia ini tanggal 3 yang mulia menyampaikan bahwa ketidakhadiran KPK bahwa karena tidak siap. Kemudian yang mulia perlu kita sampaikan bahwa pada tanggal 5 bahwa setelah terjadi
P21. Kami juga sudah menyampaikan surat keberatan kepada KPK untuk menghormati lembaga pengadilan, di mana di pengadilan inilah kita menguji sah atau tidaknya tersangka dari status klien kami. Kemudian pada tanggal 6 hari Kamis, kami mendapatkan undangan dari KPK bahwa telah untuk melakukan tahap 2. Dan hari Jumat kemarin tanggal 7 sudah dilimpah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor. Yang perlu kami beritahukan bahwa kami menghormati proses pengadilan yang mulia ini, tapi kami berharap juga KPK tidak menggunakan cara-cara seperti ini, yang menyampaikan bahwa tidak siap, tetapi ternyata dipercepat berkasnya untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Silakan pada pihak termohon memberikan tanggapannya. Terima kasih yang mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pemohon tadi, berkenaan dengan utamanya berkenaan dengan posisi kami selaku termohon dalam hal ini, bahwa sebagaimana telah disampaikan tadi, kami ketika ada panggilan berkenaan dengan persidangan di tanggal 3 sudah menyampaikan surat kepada Yang Mulia Hakim Pra Peradilan berkenaan dengan ketidakhadiran kami pada persidangan pertama, yang di situ memang sudah kami sebutkan alasan-alasannya, dan memang sebagaimana sudah disampaikan tadi, yang mungkin Yang Mulia juga sudah mencermati terkenaan dengan surat tersebut, bahwa sebagaimana yang kami sampaikan, permintaan penundaan demikian itu adalah merupakan suatu hak bagi kami termohon untuk kemudian mensikapi panggilan tersebut, karena kami masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan beberapa keadaan atau beberapa hal berkenaan dengan materi pra peradilan. Jadi bukan berarti kami kemudian dalam persidangan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa hal tersebut bukan dalam konteks untuk kemudian menghindari panggilan atau apapun alasan yang disampaikan oleh pemohon. Tapi memang semata-mata memang kami dari biro hukum adalah untuk mempersiapkan materi pra peradilan agar kami lebih siap. Dan tadi disampaikan juga di awal, ternyata dari permohonan juga ada perbaikan. Dan sebelum dibacakan, kami ingin memperoleh penjelasan apakah perbaikan tadi cukup substansial atau tidak, sehingga kami masih memerlukan berkenaan dengan perbaikan tadi, kira-kira apa yang perlu kami sikapi dari perbaikan tadi, apakah mencakup materi yang relevan untuk kami persiapkan materinya lagi atau bagaimana. Terima kasih. Maksudnya apa tadi? Terkait dengan adanya perbaikan yang disampaikan, katanya ada perbaikan, itu kami belum menerima perbaikannya, jadi barangkali seperti apa, apakah mau minta keterangan apakah cukup relevan materi perbaikannya, cukup banyak atau tidak, atau kemudian merubah materi atau tidak, dan sebagainya. Kami mohon bisa diberitahukan karena kami sampai saat ini belum memperoleh informasi tersebut. Demikian. Mohon izin tambahan juga ya Mulia. Kalau tadi disampaikan oleh kuasa pemohon bahwa kalau dari sisi termohon dalam konteks penanganan perkara pokok, memang perkara ini kami tegaskan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan nomor 14 tanggal 7 Maret 2025 atas nama terdakwa Hasto Kristianto, dan di dalam atas pelimpahan tersebut kami informasikan juga bahwa di dalam berdasarkan isi PP yang dari SPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan majelis hakim dan juga telah ditetapkan jadwal sidang, dan kami sudah menerima panggilan untuk memanggil terdakwa untuk kemudian menghadapkan ke persidangan pada tanggal 14 Maret 2025 yang terregister dalam perkara
nomor 36 garis miring Pitsus Tip Data TPK garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Pusat tertanggal 7 Maret 2025 atas nama Hakim Ketua Majelis Hakim. Atas nama Hakim Ketua ini Pak Rios Rahmanto SHM. Jadi begini ya, jadi gimana tadi telah sama-sama kita dengar ya, apa yang disampaikan oleh pemohon dan pihak termohon. Ternyata pada hari Jumat kemarin benar ada pelimpahan perkara permohonan akuo ya, terkait perkara permohonan akuo ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Oleh karena itu tentu berdasarkan ketentuan yang berlaku ya terkait perkara gugurnya perkara permohonan pra peradilan ya, ketika dilimpahkan atau diputuskan ini kita akan mengambil sikap ya, mengambil sikap. Oleh karena ini juga kita perlu memastikan dari para pemohon dan pemohon ternyata benar adanya yang juga sampaikan oleh pemohon dan pemohon tadi ya. Kita menentukan, pengadilan akan menentukan sikap untuk terhadap adanya pelimpahan ini. Oleh karena itu sidang ini akan kita skor ya sampai pukul 1:30 nanti habis soma ya, untuk menentukan sikap kita terhadap adanya kenyataan bahwa perkara pokok sudah dilimpah ya, itu untuk diketahui karena kita sesuai dengan ketentuan ya, mau kita harus menjalani ketentuan aturan yang memang sudah berlaku adanya. Sekira demikian ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami hanya sekedar mencoba bertukar pikiran dengan Yang Mulia, mengingat ada putusan MK nomor 102 tahun 2015 ya, yang sebenarnya kalau dilihat amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun berkas perkara sudah dilimpahkan tidak serta-merta permohonan pra peradilan akan menjadi gugur. Ini yang kami ingin sampaikan kepada Yang Mulia, meskipun terus terang kami sangat risau Yang Mulia dengan tindakan KPK yang mencoba mengulur waktu kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menurut hemat kami ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap proses hukum yang kita jalani ini ya, proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ya. Kalau misalnya memang nanti Yang Mulia akan memutuskan bahwa penyelesaian pemeriksaan perkara ini akan kita akhiri sampai di sini, itu sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Tetapi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa salah satu yang mohon dipertimbangkan betul adalah putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Itu nanti kita semua akan kita pertimbangkan ya. Saya kira demikian saja dari pihak termohon. Ada yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan kuasa pemohon tadi, kami tidak akan menanggapi lebih jauh karena berkenaan dengan penghinaan atau tidak. Karena koridor kami adalah koridor yang masih di dalam lingkup hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak ada maksud bagi kami untuk menghina pengadilan ini ataupun tidak. Karena bagi kami adalah tetap dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku, di mana itu adalah konteksnya adalah dalam konteks penanganan perkara. Lalu kami sampaikan juga bahwa tadi didalilkan oleh adanya adanya putusan MK nomor 102 tahun 2015. Tapi selain putusan MK tadi perlu juga kami sampaikan di persidangan ini bahwa mungkin juga Yang Mulia sudah mengetahui adanya SEMA nomor 5 tahun 2021 yang memang dalam jangka waktu antara putusan MK dengan SEMA itu ada jangka waktu 6 tahun
Mungkin dari putusan MK tersebut juga ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Yang dalam hal ini perlu kami bacakan bunyinya, mungkin jika diperkenankan kami bacakan yang mulia. SEMA nomor 5 tahun 2021 pada bagian A mengenai rumusan kamar pidana pada dalam angka 3 disanakan bahwa dalam perkara pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Jadi demikian yang kami sampaikan. Jeda waktu 6 tahun tadi mungkin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA ini. Terima kasih yang mulia. Kita dengar ya. Dengan demikian kita akan mengambil sikap terhadap hal itu ya. Jadi dua ada kubu atau kontroversi ini ya terhadap hal tersebut ya. Saya kira gitu aja ya. Nanti kita akan skor untuk mengambil sikap terhadap ini ya, kira-kira setengah 2 sampai jam 2. Mudah setengah 2 bisa kita mulai persidangan ya. Rekan itu sidang dalam perkara ini kita skor. Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan. Pra-peradilan ini diatur di dalam KUHP memberikan ruang kepada tersangka untuk menguji status tersangkanya dan juga memberikan ruang untuk kontrol terhadap due process of law yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar pra-peradilan ini didahulukan. Tetapi yang sebelumnya apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini
sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas. Teman-teman, di dalam pra-peradilan ini yang sebelumnya kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Ini bukti untuk terdakwa yang lainnya. Kemudian untuk sprindik yang lainnya. Dan ini sudah diuji di dalam persidangan. Kemudian obstruction of justice. Ada kesaksian teman-teman, namanya saudara Tio, di mana dia mendapatkan penekanan atau mendapatkan tekanan-tekanan terkait untuk merubah BAP-nya. Itu sudah terungkap di sidang pra-peradilan sebelumnya. Kita harapkan, ayolah, harusnya kita hormati dulu pra-peradilan, kita uji dulu, baru masuk pokok perkara. Kalau perkaranya, buktinya lemah, saksinya dipaksa, kemudian saksinya keterangannya berdiri sendiri, bagaimana kita mau masuk ke pokok perkara? Ini kan sebenarnya ruang pra-peradilan inilah yang harusnya kita uji dulu dong, baru kita masuk kepada pokok perkara. Kemudian juga kita sudah sampaikan, kita minta KPK menghormati hak dari Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka untuk menghadirkan saksi fakta. Itu juga pun tidak dikabulkan. Apa yang mau kita harapkan teman-teman dari penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti ini? Ini bisa terjadi sama siapa saja. Kalau Mas Hasto Kristianto bisa diginiin, semuanya bisa. Hukum dibulak-balik, hukum dipermainkan. Karena diorder, karena punya kepentingan, kekuasaan. Ini yang mau kita harapkan penegakan hukum seperti ini. Kita sebagai Indonesia malu ditonton oleh jutaan mata yang ada di Indonesia dan maupun di luar negeri menilai penegakan hukum kita model seperti ini. Menurut saya ini merupakan catatan buruk terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Bang, tadi dengan adanya statement dari JPU yang bilang bahwa ada SEMA tadi. Kami pikir bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mengomentari tersebut, tetapi kami menilai bahwa undang-undang harusnya yang tertinggi menjadi patokan dalam mengambil keputusan. Mungkin jelasnya begini, ya. Kekuatan mengikat surat edaran itu adalah untuk kepentingan internal Mahkamah Agung, ya. Dan coba lihat apakah surat edaran itu masuk dalam berita negara atau tidak. Saya tidak yakin itu masuk dalam berita negara, sehingga itu tidak mengikat. Nah, sementara putusan Mahkamah Konstitusi ini menurut undang-undang mengikat sejak dibacakan. Siapapun terikat dengan itu. Sehingga oleh karena itu seharusnya dan tentu kita harapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya, dalam arti bahwa mereka harus memutus perkara ini dengan mengesampingkan ya apa yang ditetapkan oleh KUHAP mengenai kewenangan untuk menggugurkan pra-peradilan. Sebab apa? Sebab kewenangan menggugurkan itu akan terjadi karena ini ada cara-cara yang tidak ya benar ya dan tidak menurut hukum dilakukan oleh KPK secara sengaja. Makanya itu yang saya sampaikan dari tadi, kalau ini kita biarkan ya, ini akan menjadi kebiasaan buruk dalam praktek hukum kita yang merugikan semua pihak. Ini yang harus dicegah oleh pengadilan sekarang. Saya kira begitu, ya. Ya, saya tambahkan sedikit. Tadi pagi saya sampaikan bahwa KPK telah menegakkan hukum dengan cara mengenyampingkan hukum. Siang ini akan saya sampaikan dengan tegas bahwa KPK telah menegakkan hukum dengan melanggar hak asasi manusia. Gagasan pra-peradilan ini merupakan ciri negara hukum. Sudah ada sejak abad 18. Di mana orang kalau dijadikan tersangka wajib diuji dulu. Benar nggak penetapan tersangka itu?
bukannya malah diikuti proses peradilannya, bukan mau membuktikan bahwa dia benar, bukan mau menyampaikan bahwa memang betul prosedur penetapan tersangka Pak Hasto ini betul-betul benar, malah dipotong di tengah jalan. Ya. Saya sampaikan lagi, pra peradilan itu hak tersangka, hak asasi manusia. Apa akibat dari P21 dan percepatan proses ke pengadilan? Sama dengan bahwa KPK mengabaikan hak tersangka. Jadi ini bukan soal, ya dibuktikan aja di pengadilan nanti. Kalau itu udah pokok perkara. Yang kita perjuangkan sekarang ini dan yang dipotong oleh KPK itu, benar nggak kewenangannya digunakan? Betul nggak sesuai dengan prosedur? Apakah ada alat bukti permulaan? Ini yang diuji di pra-peradilan. Ya, karena nggak mau diuji, makanya dipercepat, dilimpahkan ke pengadilan. Apa begini caranya? Itu yang penegakan hukum yang benar apa? Saat Pak Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dibegitukan, siap-siap kita semua dibegitukan. Siap-siap Bapak Ibu semua mengalami hal yang sama. Ditetapkan tersangka, mau menguji hak kita, dipercepat berkasnya. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama KPK telah mau menegakkan hukum dengan mengenyampingkan hukum. Yang kedua, KPK mau menegakkan hukum dengan memberangus hak asasi manusia, hak tersangka. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Oke, saya tambahkan ya. Begini ya teman-teman ya. Pertama-tama kita itu semakin yakin bahwa proses penetapan tersangka ini adalah pemindahan yang dipaksakan. Gitu. Kenapa kita katakan sebagai pemindahan yang dipaksakan? Ini buktinya bahwa pra peradilan itu tidak dipertimbangkan. Pada saat ini kita melihat bahwa ada kekhawatiran dari KPK untuk bisa berdiskusi, beradu argumentasi. Apakah memang hak-hak seorang tersangka itu bisa diuji atau memang bisa dibuktikan bahwa prosedurnya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Itu paling penting sebenarnya. Karena sebagai dikatakan oleh Pak Tra tadi gitu kan, prinsip dari adanya pra-peradilan ini adalah habeas corpus untuk menguji apakah secara prosedural mendapatkan alat bukti itu sudah benar, relevan, dan itu bisa menjadi alat bukti. Itu paling penting sebenarnya gitu kan. Dan itu merupakan sebagai fungsi-fungsi kontrol. Pemidanaan bukan untuk menghukum seseorang individu, bukan. Tetapi bagaimana memastikan hukum itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini konstitusi ya. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini apabila pada saat ini bahwa ada kekhawatiran untuk bisa berargumentasi di pengadilan menguji terkait dengan prosedural, artinya di situ memang terbukti adanya dugaan pidana yang dipaksakan. Karena apa? Karena proses dari penetapan tersangka dan kemudian ditahan dan kemudian setelah itu dilimpahkan itu sangat cepat sekali. Nah, oleh sebab itu makanya apa alasan kekhawatiran dari pihak termohon sehingga ini dipercepat? Dan sebenarnya ya pada saat ini hakim bisa memutuskan bahwa persidangan itu tidak mesti 7 hari. 7 hari itu adalah paling lama, bukan paling singkat. Berdasarkan pasal 82C. Ya artinya kalau bisa kayak gitu 3 hari pun ini bisa dilakukan gitu kan. Dan itu diputuskan terkait dengan ini gitu kan. Apabila memang ada itikat untuk menyelesaikan ini dan berargumentasi secara argumentatif bahwa prosedural untuk mendapatkan alat bukti dalam artian bewis puring itu bisa dipenuhi oleh KPK sebagai aparat penghukum untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka. Lah itu dikatakan sebagai hak-hak tersangka. Dan inilah dikatakan sebagai prinsip-prinsip fair trial sebagaimana dalam konsep-konsep hak asasi manusia. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih.